بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام ثم إلى مصنف جلالين الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهما وبعلومهم في الدارين آمين وإلى جميع مشايخنا ومشايخنا جميع أساتذتنا خصوصا إلى أبو أحمد خضر بن رملي وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pedoman untuk kita agar kita selamat tidak hanya di dunia tetapi nanti hingga di akhirat. Semoga barokah dari kita ngaji ini Allah memberikan kita petunjuk untuk menghadapi kehidupan selama di dunia ini. Amin. Sampai kita kemarin pembahasan sampai ayat 174. Sekarang memasuki ayat 175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nara wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sampai situ kemarin gak ngerti Kak, hanya kalau kitab AB. Soalnya di sini gak ada tanda ayatnya. Ya dianggap sama situlah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa? Ma, sesuatu atau barang. Anzala, yang menurunkan siapa Allahu Allah minal kitabi, dari kitab, al-mustamili ala na'ti Muhammadin, yang menjelaskan berkaitan dengan sifatnya Nabi Muhammad. Siapa mereka yang menyembunyikan itu? Wahum al-yahudu, mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala yang sudah ada dalam Alkitab ya. Ini sudah banyak. Surah Al-Baqarah ini memang banyak menjelaskan tentang orang-orang Yahudi, menjelaskan tentang kitab Taurat, kitab Injil yang sudah banyak ditahrif, dirubah-rubah. Nah,
terjadi pengulangan ayat semacam ini karena takkid, penekanan. Karena kitab atau wahyu Allah, firman-Nya Allah yang dirubah-rubah itu memang bahaya sekali. Sampai zaman sekarang kan, sejak ribuan tahun yang lalu, efek dari kitab yang dirubah-rubah ini akhirnya terjadi penyesatan. Ya. Ini perspektif orang Islam sampai merubah sehingga menyimpulkan Tuhan itu punya anak dan lain sebagainya. Nah, ini efek dari dirubahnya atau disembunyikannya beberapa wahyu atau ayat dari Alkitab. Termasuk yang di sini yang dimaksud Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti itu adalah ketika kitab sebelumnya Taurat atau Injil ini menjelaskan tentang sifatnya Nabi Muhammad. Nah, orang-orang yang menyembunyikan wahyu Allah yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya yang menjelaskan tentang sifat Nabi Muhammad, ini adalah hum al-Yahud. Ya, mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi niku napa? Taurat, Torah, Nasrani, Injil. Perjanjian lama, perjanjian baru kalau sekarang. Wa yashtaruna bihi samanan qalila wa yashtaruna lan membeli. Siapa yang membeli? Ya orang-orang yang merubah ayat-ayat Allah tadi itu bihi dengan kitab yang telah dirubah tadi itu samanan qalila dengan harga yang murah minad dunya dari dunia ya'khudhunahu mereka orang-orang Yahudi yang berubah kitab itu mengambil apa? Upah badalahu sebagai ganti min safalatihim sebagai gantinya kitab tadi itu min safalatihim dari orang-orang bodoh di antara mereka. Fala yudhirunahu dan mereka tidak menampakkan atau menjelaskan tentang kitab yang disembunyikan kok mau dijelaskan gimana? Kenapa mereka tidak menjelaskan khaufa fautihi alaihim? Karena apa? Takut tidak mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang bodoh dari mereka. Jadi kelakuan mereka itu seperti membeli wahyu Allah dengan harga yang sangat murah sekali. Kok sampai dianggap murahan? Ayat-ayat Allah dianggap murahan demi untuk mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang tidak paham, keuntungan duniawi. Sampai sekarang ya ada, walaupun tidak merubah teks. Kalau dulu ini merubah teksnya, orang-orang Yahudi, Nasrani itu merubah teks Alkitab, teks Taurat dan Injil. Nah kalau sekarang teks Qurannya nggak dirubah, tapi konteksnya yang dirubah. Ya, konteksnya, ayatnya berbicara tentang apa, tapi itu dibuat dalil untuk hal yang lain. Ya misalkan beberapa tahun yang lalu nih di Jakarta nih karena urusan politik akhirnya bawa ayat-ayat Al-Quran. Ya model-model kayak gini zaman dulu nih sudah ada. Ya misalkan kalau yang dulu nih rame tentang surah Al-Maidah ya. Al-Maidah ayat berapa? 57 atau 60 nih? La ta'khudul yahudu wan nasara auliya. Orang-orang Yahudi dan orang-orang yang iman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai aulia. Nah, aulia ini maknanya macam-macam. Ada yang memaknai sebagai teman. Ada yang memaknai teman setia.
Ada yang memaknai sebagai aliansi, konco. Aliansi kalau perang, ayo koncoan karo aku dan lain sebagainya. Tetapi karena konteksnya konteks politik, maka diartikan sebagai pemimpin. La ta'khudul yahudu wan nasara auliya. Orang-orang yang iman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Nah, akhirnya ketika ada orang non muslim mencalonkan diri sebagai pemimpin, entah itu gubernur, bupati, akhirnya geger dan lain sebagainya. Niku padahal kalau masuk ke wilayah fikih sudah selesai. Ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, memang nggak boleh. Ada yang mengatakan boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi biasa saja. Tapi yang kejadian yang kemarin itu beberapa tahun yang lalu di Jakarta ini kan digoreng. Qur'annya, ayat Qur'annya, konteksnya itu digoreng. Akhirnya macam-macam ya. Sehingga apa yang terjadi, ada orang muslim dia memilih calon gubernur yang non muslim, akhirnya ketika meninggal tidak disolati. Ini enten beritanya di koran Kompas nih. Sampai kayak gitunya. Jadi sebenarnya biasa saja. Wilayah fikih niku sudah selesai. Terserah mau ikut yang mana, mau pendapat ulama yang membolehkan dengan ketentuan ketentuan dan syarat tertentu, atau mau ikut yang hati-hati, mau mengikuti ulama yang mengatakan tidak boleh. Kalau nggak salah dulu kalau PWNU Jawa Timur hasil bahas masailnya mengatakan, kalau seingat saya ya, tidak boleh. Jadi sekali lagi, kalau dulu teksnya yang dirubah, kalau sekarang itu konteksnya yang dirubah, apalagi urusan politik. Sampai kadang niku tafsirin niku tafsir otak-atik gatuk. Ya, saya pernah dapat broadcast dari WhatsApp itu ngawur. Misalkan dulu niku yang nyalon misalkan sinten? Ya, periode yang sebelumnya antara Jokowi dan Prabowo misalkan. Niku dihitung Jokowi huruf jim, qaf, waw, dihitung kemudian ditambah-tambahkan misalkan dihitung 14 surat ke-14 tentang apa, ngawur niku. Nah niku tafsir otak-atik gatuk. Jadi tafsir angka niku memang ada. Tafsir angka niku ada, tapi nggak kayak gitu. Okay. Tafsir angka itu misalkan penyebutan dalam Al-Quran tentang al-lail dan al-yaum. Al-yaum itu dalam Al-Quran, al-yaum itu artinya hari. Ini disebut sebanyak 365 kali dalam Al-Quran. Dan kita tahu kan dalam satu tahun hari ini ada 365. Nah ini angka. Nah, itu contohnya kalau tafsir angka semacam itu. Jadi tidak otak-atik gatuk, nyocok cocok logi. Ya. Jadi kalau politik monggo politik, nyari pembenaran dalam Al-Quran ya gak apa-apa. Tetapi jangan tanda kutip memperkosa ayat-ayat Al-Quran. Ya. Hadis yang mono juga ada yang dimaknakan lain. Misalkan dalam hadis ini waktu pemilihan gubernur di Jakarta beberapa tahun yang lalu, zaman Ahok nih loh. Kan ada hadis bunyinya unsur akhaka zaliman aw mazluman. Kalau diartikan itu artinya tolonglah temanmu zaliman aw mazluman, baik yang zalim ataupun yang dizalimi. Akhaka di situ dimaknai akhok. Unsur akhaka, tolonglah akhok. Ngono ya. Jadi konteksnya niku diganti-ganti. Zaman dulu juga kalau saya baca
sejarah perpolitikan di Indonesia zaman waktu partai ada 3 nih kan, Golkar, P3 sama PDI nggih. Niku nggih pakai Al-Qur'an. Sing gak seneng karo Golkar pakai ayat wala taqrabu hadhihi syajarah. Janganlah kamu mendekati pohon yang ini. Nah, niku. Soalnya lambangi Golkar kan pohon beringin. Sing PDI ngomong pilihlah kami, soalnya no Quran ono Al-Baqarah. Al-Baqarah niku sapi, dimaksud maknane jadi banteng. Sing P3 ya ngono. No Quran niku ya ono Ka'bah kok. Pilihlah Ka'bah. Akhirnya semuanya berdalil pakai Quran. Maksudnya berpolitik pakai Quran, hadis sebagai pembenaran itu bagus, tapi jangan merubah konteksnya. Konteksnya nopo, ayatnya tentang apa, tapi demi kepentingan politik akhirnya diseret-seret Quran. Yang kayak gini ini banyak. Ya. Ya, termasuk perseteruan antara orang-orang Khawarij zamannya Sayyidina Ali dulu. La hukma illallah. Tidak ada hukum yang harus diterapkan kecuali hukumnya Allah Ta'ala. Ya benar, tetapi kemudian digunakan untuk mengkafirkan Sayyidina Ali, untuk mengkafirkan sahabat Muawiyah. Dalilnya pakai ayat Al-Quran. Lah keblinger. Ya, sahabat Nabi itu dikafir-kafir, no? Modali tafsir, modali ayat Al-Quran. Jadi yang sekarang itu nggak ada yang kayak gitu. Orang-orang yang membeli ayat Al-Quran dengan harga murah sehingga mereka merubah, membunyikan ayat-ayat Allah, ulaika, mereka ini mayakuluna fi butunihim, apa yang dimakan di dalam perut mereka, manahi. Ulaika, mereka itu adalah mayakuluna, tidaklah mereka memakan fi butunihim, di dalam perut mereka, illa naro, kecuali neraka. Jadi apapun yang dimakan mereka, hakikatnya yang dimakan ini adalah neraka atau api. Li'annaha maluhu, karena disebabkan oleh harta yang didapatkannya. Wala yukallimuhullahu yaumal qiyamah, wala yukallim, dan tidaklah berbicara hum dengan mereka, siapa Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ghadaban, karena murka, sebab murka, alaihim, ing atase wong kabeh mau. Ya, sama Allah Ta'ala tidak dihiraukan, tidak dijak ngomong. Kalau tadi malam kita baca kitab Daqaiqul Akhbar kan semacam itu nggih. Mereka teriak-teriak tidak dihiraukan. Mereka memanggil malaikat Malik juga dihiraukan sampai ribuan tahun. Malaikat Malik, tolongan. Akhirnya mereka minta kepada Allah supaya malaikat Malik mengereken mereka, menghiraukan mereka. Begitu hiraukan sama malaikat, ada apa sih kok kamu manggil-manggil? Berikanlah kami air, ya, agar kami dapat istirahat. Ternyata dalam kitab tadi malam hingga akhirnya dikasih air panas untuk minum. Kalau kita kan minumnya kopi, ya. Nah, air panasnya ini kalau dipegang pakai tangan, jarinya merotoli. Kalau kena wajah, mata dan pipinya meleleh. Masuk ke dalam perut, ususnya metu. Nah, itu minuman di dalam neraka. Tidak direken oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghadaban, murka alaihim, kepada mereka semuanya. Allah murka kepada mereka. Kenapa? Karena firman-Nya Allah ini dikabulkan, disembunyikan, tidak disampaikan. Wala yuzakkihim, tidak disucikan siapa mereka ini. Yutahhiruhum, tegese mensucikan sapa Allahum kepada mereka, min danasid dzunub, dari kotoran-kotoran dosa. Nah, ganjarannya kayak gitu nih, kalau menyembunyikan ayat-ayat Allah, maka tidak dibersihkan dari kotoran-kotoran dosa.
Kalau orang muslim walaupun nanti dia kebanyakan dosa, dia masuk ke neraka. Masuk neraka niki hakikatnya nggih membersihkan dosa. Tapi kalau dosanya karena menyembunyikan wahyu Allah, menyembunyikan apa yang sudah diturunkan oleh Allah Taala, di sini dikatakan apa, wala yuzakihim ay yutahhiruhum min danasid dzunub, maka Allah tidak akan membersihkan mereka dari kotoran-kotoran dosa. Jadi mlebu neraka tapi dosane ora kurang, kafir nih. Walahum adzabun alimun, walahum dan bagi mereka adzabun alimun, azab yang sangat pedih sekali. Mu'limun tegese nggih kang pedih, yaitu huwa an-naru, tegese adalah neraka. Dikatakan dalam kitab yang tadi malam niku napa? Dalam ayat lain dikatakan apa? Wazidnahum adzaban fawqal adzab. Orang kalau masuk neraka, maka Allah akan menambah mereka siksaan di atas siksa. Loro niku nambah, bukan malah berkurang. Ya, kayak tadi niku nggih. Sudah di neraka kayak gitu, begitu minta minum dikasih air panas. Air panasnya membuat meleleh badan nih. Jadi siksaannya malah makin tersiksa. Minta diringankan malah makin disiksa. Tadi malam juga dijelaskan tentang sifatnya malaikat Zabaniyah. Zabaniyah niku malaikat yang menjaga neraka, anak buah ini malaikat Malik. Satu dzarrah pun, sedikit pun tidak mempunyai rasa welas asih, tidak memiliki rasa kasihan sama sekali. Jadi masih bengok-bengok kayak ya apa, tidak akan dihiraukan. Nah niku azabnya yang di neraka. Makanya dalam surah An-Naba dikatakan ya laitani kuntu turaba. Orang nanti masuk neraka ono sing bengok-bengok, ya Allah seandainya dulu saya gak jadi menungso, lebih baik saya menjadi tanah saja, lebih baik saya menjadi kerikil saja, lebih baik saya menjadi debu saja. Kenapa? Saking gak kuatin nerimo siksa. Ya, walahum adzabun alimun, dan bagi orang yang merubah atau menyembunyikan ayat-ayat Allah, mereka akan mendapatkan azab yang sangat amat pedih sekali. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Ulaika utawi wong kabeh sing kang disebut mau iku, sing ngrubah-ngrubah ayat Allah mau iku alladzina wong ishtaraw kang tuku kabeh ad-dalalata ing kesesatan bil huda kelawan pituduh, kelawan petunjuk. Mereka-mereka itu membeli kesesatan dibayar pakai hidayah. Akhadhuha, mereka mengambil itu semua badalahu sebagai ganti mereka fid dunya, di dalam dunia. Ayat yang diturunkan kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani ini kan petunjuk. Tetapi disembunyikan sama mereka agar mereka mendapatkan apa? Mendapatkan kesesatan. Nah, jadi dia membeli kesesatan, membayarnya pakai hidayah. Nah, ini juga sebagai ibrah untuk kita. Jangan sampai kita mempelajari ayat Al-Quran, ini petunjuk, ya, kemudian tidak dipakai, pemahamannya tidak dipakai. Malah ada hal yang tidak atau berbeda dengan Al-Quran, malah kita ambil yang berbeda itu. Nah, mereka hakikatnya membeli kesesatan dibayar pakai hidayah sebagai pengganti mereka untuk kehidupan di dunia. Wal 'adzaba bil maghfirah. Mereka ini membeli azab, membeli siksaan bil maghfirah, dengan pengampunan. Orang yang merubah atau menyembunyikan ayat-ayat Allah, mereka ini hakikatnya membeli siksaan, bayarnya pakai ampunan. Ya.
Wis ngerti wong sing kaya ngono iku diadab, malah diambil sama mereka, malah dirubah, dilakoni sama mereka, dibandingkan mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana al-maghfirah ini, bil maghfirah, dengan pengampunan ini, al-mu'addati, yang disediakan lahum, bagi mereka, fil akhirah, nanti di akhirat. Lau lam yaktumu, seandainya mereka tidak menyembunyikannya. Seandainya mereka tidak melakukan perbuatan menyembunyikan ayat-ayat Allah, maka kalau mereka mendapatkan siksa, asalkan tidak menyembunyikan ayat-ayat Allah tadi itu, niscaya mereka akan mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Andainya kayak gitu. Tapi sayangnya mereka merubah ayat Allah. Jadi mereka malah membeli siksa tadi itu, sebagai gantinya ampunannya wis dibuang ae. Fama asbarahum 'alan nar. Ini disebut dengan sigot. Kalimat semacam ini disebut dengan sigot ta'ajjub. Kok iso itu? Fama asbarahum, maka betapa sabarnya mereka, 'alan nar, di atas atau di dalam neraka. Kok iso iku lho, sabare kaya ngono neraka. Kok iso wanine kaya ngono neraka. Kok betapa beraninya mereka di neraka, kok bisa melakukan semacam itu. Siksaannya semacam itu, kok wani-wani ini mlebu neraka. Kok iso sabar ngadepi neraka. Ai tegese ma asyadda sabrahum, betapa bangetnya kesabaran mereka. Wa huwa, adapun kalimat fama asbarahum iku ta'ajjub lil mukminin, bentuk ketaajubannya orang-orang yang beriman. Min irtikabihim mujibatiha min ghairi mubalatin wa illa fa ayyu sabrin lahu. Bentuk ketaajubannya orang-orang beriman, taajubannya orang-orang mukmin, min irtikabihim, saking oleh ngelakoni sapa wong mukmin, mujibatiha, ing perkara-perkara wajib, min ghairi mubalatin wa illa fa ayyu sabrin lahu. Lan lamun ora apa, wa illa fa ayyu sabrin lahu, nggih ungkapannya betapa, intinya nggih betapa betapa tidak bisa sabarnya orang-orang mukmin seperti mereka ini. Kok iso wani-wani ini ngelakoni hal itu, kok iso wani mlebu neraka. Dzalika utawi mengkono mazkur kang disebut mau iku, alladzi dzukira min aklihim, alladzi dzukira kang wis disebut min aklihim, saking mangane wong kabeh mau sing disebut annara ing neraka, wa ma ba'dahu, lan barang kang sakwise mangan, bi anna iku kelawan setuhune, bisa babi kelawan sebab setuhune, anna Allah setuhune Allah, nazzala iku nurunaken sapa Allah alkitaba ing kitab, bil haqqi kelawan hak. Adapun hal yang disebut tadi niku ya, tentang orang yang hakikatnya mereka memakan api neraka, itu karena Allah itu menurunkan Al-Qur'an dengan hak, dengan kebenaran. Muta'alliqun binazzal, yang dita'alluqkan dengan lafaz nazzala. Fakhtalafu fihi haitsu amanu bi ba'dihi wa kafaru bi ba'dihi bi katmihi. Fakhtalafu, maka terjadi perbedaan, mereka berbeda fihi, di dalam Al-Qur'an yang diturunkan kitab yang diturunkan oleh Allah tadi itu. Haitsu amanu bi ba'dihi, sebagian
beriman terhadap kitab yang diturunkan, wa kafaru bi ba'dihi, dan sebagian mengingkari ayat yang diturunkan, bikatmihi, dengan menyembunyikannya. Jadi ketika diturunkan kitab, ya, firman Allah kepada mereka, ini terjadi perbedaan di antara mereka. Ada yang beriman hanya sebatas ayat-ayat tertentu tok, ada yang mengingkari ayat-ayat tertentu. Ya karena tadi itu, karena terjadi disembunyikan oleh orang-orang Yahudi sebelumnya nih. Ya sampai sekarang kan kita nggak tahu. Ya kalau kita membaca perjanjian lama atau perjanjian baru, Taurat dan Injil, ini yang benar-benar masih firman-Nya Allah yang mana kan kita nggak tahu. Tapi memang masih tersisa. Ya. Yang sama dengan ajaran Al-Qur'an, yang mungkin itu masih memang firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Beda sama Al-Quran. Saya sering menjelaskan Al-Quran ini Allah sendiri yang menjaganya. Maka digaransi oleh Allah tidak akan berhasil kalau ada orang-orang yang mencoba untuk merubah Al-Quran. Kenapa? Karena pelestariannya Al-Quran ini bukan hanya ditulis, tapi juga dihafal. Kalau kitab-kitab sebelumnya ini pun ditulis. Ya. Walaupun Taurat niku ada yang ditulis, ada yang lisan. Tapi mereka banyak yang menulis berdasarkan manuskrip. Manuskripnya hilang ya hilang wis. Yang hafal Taurat, yang hafal Injil gak ada. Nah dunia ini orang-orang. Kalau Al-Quran di samping memang ditulis, ya, khususnya pada zaman sahabat niki kan dikumpulkan untuk dijadikan mushaf, tapi banyak juga yang menghafalkannya sampai sekarang. Ya, anak-anak kecil niki hafal Al-Quran, sehingga kalau ada yang berbeda ngerti, bisa ditemukan. Yang perbedaan itu apa dalam Al-Quran? Paling ya cuma qiraahnya saja. Qiraah niku ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyarah. Qiraah sab'ah itu 7 bacaan qiraat. Kalau kita ikut qiraatnya Imam Hafiz dari Asim. Kalau orang-orang Libya beda lagi. Nanti orang Maroko beda lagi bacanya. Tidak semuanya, cuma ayat-ayat tertentu saja. Misalkan kalau kita membaca wadduha wal-laili idza saja. Kalau qiraah lain, saya belum belajar qiraah niki. Ilmu-ilmu qiraah niki belum belajar. Cuma ngerti sithik-sithik lah. Ada yang membaca wadduhi wal-laili idza saji. Ada yang kayak gitu. Nah, memang cara qiraahnya berbeda. Niku tapi memang ada riwayatnya. Ada yang membaca ihdinas siratal mustaqim, ada yang ihdinas sirat, ada yang ihdinas zirat. Nah, tapi kebanyakan katanya nih yang memang paling banyak di dunia ini bacaannya napa qiraahnya Imam Hafiz yang kita niki. Karena di Mekah dan di Mesir kebanyakan pakai itu. 7, yang sahih niku 7, bacaan 7 ditambah 3 dhaif, 7 tambah 3 10, berarti qiraah asyarah, 10 cara membaca Quran ya, qiraah niku. Ditambah 4 niki syadz, bacaannya diragukan, jadi total ada 14. Masing-masing riwayat niki cabang 2. Jadi akeh bacaannya. Yang sahih bacaannya termasuk bacaan Imam Hafiz dari Asim seperti yang kita baca niki. Niku boleh dibaca di luar sholat, boleh dibaca dalam sholat, boleh dibaca untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Yang dhaif boleh dibaca di luar sholat, tidak boleh dibaca di dalam sholat.
boleh digunakan untuk sebagai penafsiran dalam Al-Quran. Yang syadz tidak boleh dibaca dalam sholat, tidak boleh dibaca di luar sholat, tapi boleh digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Makanya kemarin-kemarin kalau kita ngaji wa fi qiraatin, dan menurut qiraah imam lain kan gitu kan. Itu artinya apa? Sedang menafsirkan ayat Al-Quran. Karena kalau perubahan maknanya berbeda, bunyinya berbeda, maknanya beda juga. Nanti hukumnya berbeda. Nah, kayak dalam fikih ini wa lamastumun nisa, menyentuh perempuan. Lamisa niku diartikan apa? Kalau secara lughawi artinya menyentuh. Tapi kalau mengartikannya berbeda, maka output hukum yang keluar dia berbeda. Makanya kalau mazhab Syafi'i menyentuh perempuan yang bukan mahram batal. Tapi kalau mazhab lain mengartikan yang dimaksud lamastum huruf lamisa tadi ini katanya berhubungan suami istri, maka kalau menyentuh tok nggak batal. Nanti perubahan makna, perubahan cara baca niku mempunyai konklusi hukum. Nah, Al-Quran tidak berubah kecuali qiraah-qiraahnya tadi itu memang ada riwayatnya. Ada riwayatnya. Kok iso riwayatnya beda-beda? Ya karena orang Arab ini dialeknya berbeda. Sama seperti orang sini sama orang Tegal misalkan. Wong kene lek ngomong bapake. Kalau orang Tegal ngomongnya apa? Bapake. Kan gitu kan. Ibuke. Orang sana ngomongnya ibuke. Ayo cara talafuznya, cara ngomong itu kan lho. Wadduha dibaca wadduhe. Nah, karena ketika ayat Al-Quran turun kepada Rasulullah dibacakan, ini kadang yang dihadapi niki orang Arab yang mana, yang dialeknya kayak gimana. Turun lagi ayat yang sama, berbeda lagi. Yang dihadapi niki berbeda. Maka semuanya ini ada riwayatnya, ono syaratnya. Ya kalau mau mengkaji ini nggak ada ilmunya, ya ilmu qiraah. Nah, kalau sampai mau belajar, ya belajarnya qiraah satu dulu. Belajarnya qiraahnya Imam Hafiz dari Asim, Hafiz an Asim. Kenapa kok itu? Ya karena kita dari kecil diajari itu. Sama guru-guru kita diajari itu. Endi more. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, dan sesungguhnya orang-orang yang berbeda dalam kitab tadi itu bidzalika kelawan mengkono-mengkono kang disebut mau iku wa hum al yahud, mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi terjadi perbedaan khilaf ketika ayat Quran kitab wahyu Allah diturunkan, ini adalah orang-orang Yahudi. Waqila, dan ada juga yang mengatakan al-musyrikuna fil Quran, orang-orang musyrik, bukan orang-orang Yahudi tapi orang-orang musyrik fil Quran yang disebut dalam Al-Quran. Haitsu qala ba'duhum syi'run, sekiranya sampai ada yang mengatakan bahwa sebagian yang diturunkan kitab tadi itu adalah syair. Wa ba'duhum sihrun, ada sebagian juga yang mengatakan oh iki sihir iki. Wa ba'duhum kahana, dan sebagiannya mengatakan orang-orang musyrik tadi itu kahana. Iki kahana nggih dukun. Makanya ketika kitab diturunkan mereka khilaf. Iki syair, iki sihir, niki penggaweane dukun. La fi shiqaqin, iku yakti ing dalam khilaf, ai khilafin tegese perbedaan, ba'idin kang adoh anil haq dari kebenaran. Jadi ketika terjadi perbedaan di antara mereka ini betul-betul berada jauh dari kebenaran. Nah, Al-Quran ini dirubah kok. Jangankan teksnya dirubah, konteksnya dirubah aja loh. Niku bisa maknanya jauh. Ngapunten, saya baca-baca nggih.
dan kitabnya saudara kita yang Nasrani itu yang terbitan Indonesia mawon, yang bahasa Indonesia. Itu tahun berapa? Tahun 70-an. Tuan. Tapi di terbitan sekarang Tuhan. Tuhan sama Tuhan itu maknanya lah beda banget. Itu teks yang dirubah. Nah ini kalau konteks dan teksnya dirubah ya tambah waduh, tambah tersesat. Semakin jauh. Nah, jadi ketika mereka terjadi khilaf, terjadi perbedaan, mereka ba'ida anil haq, mereka jauh dari kebenaran. Jauh dari kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birru. Nah, ini kan kalau bacaan kita Imam Hafiz niku laisal birra. Tapi kita ikut iki mawon. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebagusan itu, kebaikan itu. Laisal birra. Bukanlah kebaikan an tuwallu yen to ngadepno sapa sira kabeh wujuhakum ing wajah-wajah kalian fi sholati ing dalam salat qibalal masyriq yang ngadep timur wal maghrib ngadep barat. Tidaklah dinamakan kebaikan ketika kamu menghadapkan wajahmu baik ke timur ataupun ke barat. Niki konteksnya Pak, cek paham asbabun nuzulnya. Ayat ini turun kenapa? Karena ketika orang Islam niku kiblatnya disuruh berubah menghadap Masjidil Haram. Ini kan diprotes orang-orang Yahudi. Kok iso ya lo ngadep Masjidil Haram? Karena sebelumnya niku menghadap Masjidil Aqsa. Kiblatnya bodoh karo orang-orang Yahudi. Akhirnya turun ayat ini salah satunya. Kebaikan itu bukanlah kamu menghadapkan wajahmu ke timur ataupun ke barat. Nazala raddan. Nazala turun ayat ini raddan krono penolakan alal Yahudi kepada orang-orang Yahudi wan Nasara dan orang-orang Nasrani haitsu za'amu dzalika yang mereka mengira terhadap kebaikan tersebut. Jadi mereka mengira yang dinamakan kebaikan itu pokoknya ukurannya itu ngadepno wajah, maksudnya ketika beribadah nih, dalam sholat, dalam beribadah itu ke arah tertentu. Walakinnal birra, tetapi yang namanya kebaikan itu aidzal birri, tegese orang yang melakukan kebaikan. Wa quri'a bi fathil ba. Nah niki bacaan kita niki. Wa quri'a dan dibaca bi fathil ba dengan memfathahkan huruf ba. Berarti kalau dibacakan dengan huruf ba di fathah dengan huruf ba-nya di fathah berarti napa laisal barrah gitu nggih ay al barrah. Ada qiraah yang membaca huruf ba-nya dibaca pakai fathah berarti laisal barrah. Nah, kita enggak pakai ini, kita laisal birra. Tetapi yang dinamakan kebaikan itu adalah man utawi sapane wong aman kang iman sapa man billahi ing Allah wal yaumil akhir dan hari akhir wal malaikati dan para malaikat wal kitabilan kitab. Yang dinamakan kebaikan itu bukan kamu menghadapkan ibadahmu, menghadapkan wajahmu ketika ibadah menghadap ke timur ataupun ke barat. Bukan persoalan itu. Tetapi yang dinamakan baik itu adalah orang yang pertama kalau dia iman kepada Allah. Kemudian dia iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada manusia ini semuanya. Nah itu yang dinamakan kebaikan. Wal kitabi dan kitab, ay al kutub tegese piro-piro kitab. Nah, ukuran ini menghadapkan wajah ke timur ke barat tapi dia tidak beriman kepada Allah, bukan kebaikan. Dia tidak beriman akhirat iku ora ono, itu juga bukan kebaikan. Gak percaya malaikat, gak percaya karo Quran, gak percaya karo kitab-kitab Allah. Nah,
kita niki orang Islam wajib percaya terhadap Taurat, wajib percaya terhadap Zabur, wajib percaya terhadap Injil. Tetapi karena mengalami perubahan, maka kita tidak menggunakannya, tidak mempercayainya. Wan nabiyina, dan juga percaya kepada para nabi. Nah, kita niki paket komplit. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kita percaya bahwa mereka ini adalah utusan Allah. Nah, kalau orang-orang Yahudi gak percaya sama Nabi Isa, gak percaya sama Nabi Muhammad. Orang-orang Nasrani tidak percaya sama Nabi Muhammad. Yang Nabi Isa malah diakui sebagai Tuhan. Kebaikan itu adalah kalau mengimani para nabi, bahwa nabi ini adalah utusan-utusan Allah. Yang dinamakan kebaikan itu apa lagi? Wa atal mal, nekakno bondo, memberikan harta, ala ma'ahubbihi lahu dzawil qurba, ala ing atase ma'a tegese sertane hubbihi demene sapa man lahu maring harta dzawil qurba ing wong kang zawi kurba, kerabat. Yang dinamakan kebaikan itu adalah memberikan harta yang disukainya kepada kerabatnya. Wah, iki angel nih, ya. Ai al qarabah, kerabat. Termasuk yang dinamakan kebaikan adalah memberikan sesuatu yang kita sukai kepada kerabat kita. Nah, iki angel, wong kita senengi kok. Biasanya kita memberikan apa? Sesuatu yang sudah tidak kita suka. Nah, makanya sampean ya belajar nih, ya, mendidik hati, mentarbiyah hati. Kalau ada barang-barang yang disenangi, selama itu bisa diberikan ke orang, lek wani ya kekno. Apalagi kerabat itu butuh, lek butuh, lek gak butuh ya kayak apa. Bar dikekno kok nyesel, nah ngene iku kok angel. Nah, saya itu sering niku napa ngei aki niku, Pak. Saya itu sering senang pakai aki. Ya gak tahu tuku dikei pisan. Ya, diri. Cuma kadang kalau lagi pakai kadang ya disindir-sindir ya. Apik ya. Kalau coba PN. Mari ngono besoknya nyesel. Oh sing iku sing tak kena. Angel ya. Ke kerabat nggih. Kerabat niku ya orang-orang yang dekat. Kurban itu artinya dekat, kerabat dekat. Ya, memberikan sesuatu yang kita senangi kepada kerabat. Ojo dikei sing bekas-bekas to ae. Wis bekas gak disenengi baru dikekno. Makanan sisa baru dikekno. Sing anyar yang baru dibelikan dikasih. Wal yatama, dan juga memberikan kepada yang disenangi itu, harta yang disenangi kepada siapa? Anak-anak yatim. Nah, niki Asyura niki, apalagi sunnah niki. Kapan? Selasa besok niki. Selasa besok niki hari Asyura. Lek iso sedekah kepada anak-anak yatim. Sedekahnya sesuatu yang disukai. Nah, kita itu senang sama apa? Senang sama duit. Nah, duit dikekno anak-anak yatim. Ya, disunahkan. Wal masakina, dan diberikan kepada orang-orang miskin. Wa bana sabil, dan diberikan kepada anak edalan. Anak edalan itu maksudnya sapa? Al musafira, tegese wong kang musafir dalam perjalanan. Bukan anak jalanan, anak-anak ngamen niku, anak-anak pang misalnya. Ya, bukan itu maksudnya anak jalanan ya, musafir. Wasailina, dan berikan kepada napa? Asailina, wong kang minta-minta. Ya kalau diartikan sekarang nih pengemis. Orang yang minta-minta yang beneran. Dia minta itu karena gak ada jalan lain, sehingga harus meminta. Bukannya dijadikan sebagai profesi. Kan ada yang kayak gitu lagi. Aslinya suwoge, tapi karena mentalitasnya memang minta-minta, jaluk-jaluk, akhirnya dijadikan sebagai profesi. Tibano enak yang ngemis. Soge ae kok ngene ya aja. Malah kita memberikan pendidikan yang tidak baik. Wasailina niku orang yang minta-minta karena memang
notok orang jalan maneh, gak ada cara lain sehingga mereka harus minta-minta. Maka atal mal ala hubbi, berikan harta yang kamu sukai. Kita tuh seneng sama duit, ya duit kayak no. At-talibina tegese wong kang minta-minta. Wa fir riqab wa fi fakir riqab, lan ing dalam membebaskan kawula budak. Zaman sekarang secara umum konteksnya sudah tidak ada. Perbudakan itu tidak ada. Yang legal ya, yang legal. Kalau yang ilegal ya, perbudakan kan sudah tidak boleh zaman sekarang. Tetapi secara ilegal masih ada. Ya. Kalau kalau zaman sekarang namanya apa? Human trafficking, penjualan manusia. Orang yang punya hutang di desa-desa didatangi, awakmu dihutang kayak gini, wis pakai jalan. Nah, ini terjadi banyak. Nih. Saya kasih jalan supaya kamu bisa melunasi hutang. Ayo kamu pergi ke luar negeri, misalkan kemana? Ke Eropa. Nanti kamu kerja di restoran, nanti kamu dapat gaji. Nah, gajimu selama 1 tahun itu buat untuk bayar hutang. Nah, akhirnya senang berangkat ke Eropa, paspornya diminta, wes paspor niku nyawa kalau di luar negeri dijual, disuruh kerja, ya gak digaji, diperlakukan seperti budak dan sebagainya. Human trafficking ada kejadian semacam ini, ya ilegal tapi. Nah, termasuk kebaikan itu adalah membebaskan budak. Al-mukatabina wal asra, yang sudah dijanjikan. Wal asra atau yang ditawan. Kalau zamannya Kanjeng Nabi dulu masih ada perbudakan, tapi ingat nggih, dalam fikihnya ajaran-ajarannya Rasulullah niku seringkali disuruh untuk membebaskan budak. Artinya apa? Secara pelan-pelan bertahap ajaran Islam ini menghapuskan perbudakan. Ya Islam ini bisa mulai. Ya makanya kalau yang orang yang berhubungan suami istri pas bulan Ramadan, kafaratnya kan ada 3. Salah satunya adalah disuruh membebaskan budak. Membebaskan budak ini pahalane, ganjarannya gede. Kebaikan itu adalah wa aqama shalah, mendirikan salat. Wa ataz zakah, dan membayarkan zakat. Al-mafruḍah, yang difardukan. Wa ma qablahu fit tatawwu, dan barang yang sebelum zakat itu adalah fit tatawwu, berarti sunnah gitu. Yang fardu ataupun yang sunnah. Yang fardu itu apa? Ya zakat fitrah sama zakat mal. Selain itu di sunnah sedekah nih. Zakat fitrah sebelum Idul Fitri. Zakat mal kalau sudah nyampe haul dan nisabnya. Haulnya 1 tahun. Nisabnya kalau dikonversikan mempunyai kekayaan sebanyak 85 gram emas. Punya uang 90 gram emas. Punya uang yang jumlahnya kalau dikonversikan 90 gram emas misalkan, kan lebih dari nisab. Dan uang itu dimiliki sudah sampai 1 tahun lebih, maka harus keluar zakatnya, wajib. Kebaikan itu adalah wal mufuna bi ahdihim, melaksanakan janji. Idza ahadu, apabila mereka berjanji. Idza ahadu, mereka berjanji Allah kepada Allah, wan nasa kepada manusia. Wasabirina, kebaikan itu adalah orang-orang yang sabar. Nasbun alal madhi, iki nasope ngatasi wong alal madhi, memuji. Fil ba'sa'i, ing dalem banget fakir. Ba'sa niku kesempitan. Miskinnya itu bukan main. Ai syiddatil faqri, kefakiran yang banget. Wadh-dharra, lan loro. Al marad, tegese loro.
Wahinal ba'si, dan ketika peperangan, waqta syiddatil qital, ketika waktu syiddatil qital, perang yang banget fisabilillah in dalam jalani Allah. Ya seperti orang Gaza nih sudah 2 tahun. Nah, ini dipuji, mereka ini dipuji. Wahinal ba's. Kebaikan itu adalah was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wahinal ba's. Sabar ketika miskinnya bukan main. Sabar ketika sakitnya bukan main. Sabar ketika peperangan. Nah, itu baru sabar, baru yang namanya kebaikan. Ekonominya lagi seret, utangi wake, dan dia sabar, nah niku kebaikan. Dia sakit, stroke, kayak iso lapo-lapo dan sebagainya, kemudian dia sabar, nah niku kebaikan. Waqta syiddatil qital fisabilillah, sedang dalam keadaan perang, orang-orang Gaza niku Palestina sekarang niku nggih. Orang tuanya mati, anaknya mati, gak mati ya cacat, makan ya gak dapat, sampai kemarin niku air kotor diminum, rumput ada yang dimasak, sampai kayak ngono nih. Nah, ulaika utawi wong kang sing disebut mau iku al mausufuna bima dzukira, yang disifatkan dengan apa yang telah disebutkan tadi, iku alladzina shadaku, iku wong kang bener fi imanihim, di dalam keimanan mereka. Au id'a'il bir, wong kang tegese ngejak-ngejak ing dalam kebaikan. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka yang tadi disebut tadi ini ya, yang disebut tadi itu loh, orang yang iman kepada Allah, hari kiamat, iman kepada malaikat, kitab, para nabi, memberikan hartanya kepada kerabat, yatim, miskin, musafir, wong kang jaluk-jaluk, membebaskan budak, mendirikan sholat, membayar zakat, wong kang sabar menghadapi kefakiran, kemiskinan, sabar menghadapi sakit, sabar ketika perang. Mereka ini orang-orang yang benar dalam hal keimanan. Lek wis nglakoni iku kabeh, imane bener iki. Ya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka ini adalah orang-orang yang bertakwa Allah. Mereka itu adalah hakikatnya adalah termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang dinamakan kebaikan itu bukan sekedar persoalan menghadapkan wajah ke timur ataupun ke barat. Menghadapkan wajah ketika sholat, mau ke Masjidil Aqsa mau ke Masjidil Haram, bukan. Karena konteksnya ayat ini turun ya gara-gara itu. Ya. Wong muslim ketika sholat menghadap Masjidil Haram iki dielek-elekno, iki ora apik. Oh enggak, ukuran api itu bukan itu. Ukuran api itu ketika tadi orang melakukan apa yang tadi disebut. Kamu ibadah kepada Allah, tapi kok gak percaya karo Al-Quran, tapi kok gak percaya kepada Nabi Muhammad, gak api. Apa yang kamu lakukan orang Yahudi, orang Nasrani tidak. Kamu katanya percaya kepada Tuhan, kok gak ngakoni Nabi Isa, kok gak ngakoni Nabi Muhammad. Berarti apa yang kamu lakukan itu tidak termasuk kebaikan. Laisal bir, bukan termasuk kebaikan. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bimuradi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan shalihan maqbulan. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah bi husnil khatimah, bi husnil khatimah. Allahumma anzil rahmah wal barakah was sakinah wal mutmainnah was salam wal maghfirah was siha wal ghina alaina jami'an ya Allah wa ala jami' usratina wa ala muassasatina al muawana wa amur muassasatina bi jalan katsiran min at-talamid wa tilmidat min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli at-tuqa wa ahli al-istiqamah wa ahli al-Qur'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbana najjina minal qaumiz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy